Oke, ini kan kita Kalau bisa kan mau pilih cantik, awak ganteng, duit banyak, orang tua kaya, memang kau siapa? Turunan sultan. Berat lah. Kamu sukses punya uang, ya. Tapi kalau kau banyak musuh, apa itu sukses namanya? Saya berbicara berdasarkan pengalaman yang saya lalui, bukan on the book. Assalamualaikum, balik lagi di kita di ruang podcast. Kali ini aku Ari dan aku Gary. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di video kali ini, yang mana kita kedatangan tamu kali ini yaitu kalau di Jakarta ada anak singkong yaitu Khairul Tanjung. Nah, nggak kalah nih di Siak juga kita punya anak singkong versi Riau. Nah, ya itu salah satu pebisnis sukses di Siak Riau. Mungkin teman-teman juga sudah pada kenal, siapa lagi kalau bukan abang kita, Bang Salmi Chandra. Selamat datang, Bang. Selamat datang. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik. Jadi sekarang selain sibuk di pabrik, bisnis, lagi ngapain aja nih, Bang? Kegiatan sehari-hari kebun, nyantai, membaca peluang, membimbing adik-adik yang punya bakat, potensi, sedikit kasih arahan sesuai dengan minatnya masing-masing. Jadi kalau orang mau kita arahkan tapi dia niat nawai tidak ada, cuma enggak. Tentunya kalau dia ada niat, kita bimbing, kita kasih masukan sesuai dengan pengalaman, sesuai dengan apa yang pernah saya lalui, sehingga adik-adik ke depan ini untuk membangun satu bisnis, satu usaha itu bisa lebih mudah. Apalagi di sekarang zaman digital, semuanya itu ada tuntunan, semuanya itu ada sarana yang membantu. Jadi saya rasa untuk sekarang yang penting niat dulu. Kalau ada niat, pasti di situ ada jalan, kata orang. Tetapi orang kita itu niatnya sedikit, itu yang harus kembangan bukan ya, satu dikembangkan, satu dibangun lagi lah. Jangan hanya rencana aku pengen ini, tapi baru separuh jalan, baru terbentur sedikit masalah, semangatnya hilang. Nah itu yang harus jadi apalah, diperbaiki. Rasa itu. Ya, menarik sebenarnya. Ini Bang Isal ini tidak cuman aktif di bisnis saja, teman-teman, juga di mana termasuk aktif membimbing adik-adik teman-teman yang mau ikut berkontribusi sebenarnya. Nah, kadang masalah di teman-teman kita ini kadang minder duluan, ya Bang. ada niat. Seperti yang Bang Salmi bilang tadi. Nah, ini unik, kenapa kita bilang anak singkong? Seperti kisah Khairul Tanjung juga tidak jauh berbeda dengan Bang Salmi ini. Boleh sedikit ceritain, Bang, kalau bagaimana itu bisa memulai bisnisnya? Jadi gini, memulai suatu bisnis itu orang berpikir, ketika mulai bisnis orang berpikir uang, orang berpikir apa enggak. Saya dari keluarga sederhana, orang tua sederhana. Saya menikah, kehidupan juga sederhana. Tetapi bagaimana cara saya memasuki komunikasi saya jaga terhadap orang. Relasi kita jaga terhadap orang. Kenapa kita kadang-kadang dalam menjalankan satu usaha itu, aku di sini mentok, Bang, aku di sini mentok. Kenapa? Karena komunikasi terhadap orang itu minim. Jadi harus kita bangun. Bagaimana kita dapat satu orang ini, bagaimana pengalaman kita dapat satu orang ini. Nah, di suatu saat nanti pasti kita ada yang mix, ada yang cocok tuh pasti. Ada enggak. Tapi yang namanya memang usaha itu ya sesuatu hal yang perjalanannya panjang. Kalau mau sukses itu perjalanannya itu sulit. Kalau mudah ya salah jalan nambah, itu aja. Ini Bang, kita kan mengambil kata anak singkong ini. Itu kan
kata anak singkong itu identik dengan kesederhanaan. Ya. Nah, Kampung gitu ya, iya kampung. benar, kampung banget gitu. Kenapa bisa dijuluki anak singkong itu sebenarnya seperti apa? Maksudnya ini apa ini, Bang? Gini lah. Singkong itu kan makanan orang kampung. Mm-mm. Kalau anak singkong mungkin beda. Kalau saya anak kampung aja saya bilang. Karena saya lahir di buatan ini, besar di buatan ini, sampai sekarang. Walaupun kantor saya ada di Pekanbaru, kegiatan saya di Jakarta, kegiatan saya di luar, alhamdulillah rumah saya masih di sini. Walaupun rumah saya ada di Pekanbaru, rumah ada di Pekanbaru, anak ada di Pekanbaru, tapi saya tetap di sini. Karena kalau bukan kita membimbing adik-adik kita, siapa lagi? Karena ya harus punya rasa tanggung jawab. Kita itu sukses itu bukan, yang namanya sukses itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi bagaimana kita memberikan edukasi, memberikan pandangan terhadap adik-adik kita sehingga kehidupan mereka ke depannya juga punya bekal gitu. Tidak hanya memikirkan diri kita sendiri. Kalau saya mikirkan diri saya sendiri ngapain? Kebun aku udah banyak, aku udah banyak, rumah aku udah banyak, ngapain? Pabrik aku udah ada, bentar lagi pabrik oli jadi. Jadi memang kadang-kadang orang bilang yang mikirkan diri kita itu kita sendiri, betul. Tetapi setelah kita mencapai titik tertentu, alangkah bermanfaatnya kita apabila kita bisa membantu sama yang lain. Kita nggak tahu nih ke depan ini si A, si B, si C, si anu, kita nggak tahu jadi apa. Asal kalian bisa mengubah mindset kalian, insya Allah bisa. Kenapa? Saya memperhatikan 10 tahun ke belakang ini, yang sukses itu bukan orang tua lagi, tapi yang sukses itu banyak yang orang muda. Coba tengok berapa orang di buatan ya, orang yang alhamdulillah perekonomian. Yang tua itu ketinggalan. Kenapa? Karena dia itu, maaf ngomong, yang tua-tua itu dia tidak bisa beradaptasi terhadap teknologi sekarang. Sekarang teknologi makin lama makin maju. Orang jual pecel lele dulu di pinggir jalan, sekarang udah dari rumah. Udah sistem online. Nah, bagaimana ketika kalian nanti ada satu peluang usaha, kalian bisa kembangkan. Ingat satu hal, setiap banyak orang pasti banyak rezeki. Setiap ada yang kalian jual pasti ada yang beli. Nah, tetapi bagaimana kalian mengemas satu hal, bagaimana kalian meningkatkan kepercayaan orang terhadap produk yang kalian bangun. Wajah. Pertama itu kepercayaan dulu yang harus kalian pegang. Modal, betul kami butuh modal ya. Ketika kalian ada sungguh-sungguh, saya pastikan ada orang yang bantu kalian. Saya pastikan itu. Kalau kalian sungguh-sungguh, pasti orang ada yang mau bantu. Oh ya, aku lihatnya anak ini serius, pasti itu, namun tidak. Tapi walaupun kalian usaha, tapi nggak kelihatan keseriusan kalian, kayaknya berat. Saya nggak mau bantu kalian kalau kalian nggak serius. Nah, jadi kalau serius, dimulai dari nol, dimulai dari awal, kerjasama yang baik, macam kalian punya timnya yang solid. Jangan nanti ini baru ada satu usaha, baru mau maju, baru mau tumbuh, baru udah pecah belah. Nah ini kacau enggak? Sering terjadi gitu, Bang ya? Hah? Sering terjadi gitu. Sering terjadi. Jadi kita macam kalian, apa yang harus kami bikin, Pak? Apa yang harus kita buat? Ketika itu kalian tanya sama saya tidak bisa jawab. Kenapa? Kalian potensi tahu itu kalian sendiri. Tapi kalau kalian bilang, Bang, aku bikin seperti ini, Bang, bagaimana caranya, Bang? Mungkin apa yang kalian pikirkan itu pernah saya lihat atau pernah saya rasakan. Bisa saya memberikan pandangan. Tapi ketika kalian tanya, Bang, apa usaha aku buat, Bang? Apa yang bagus buat? Yang tahu tuh potensi itu diri kalian sendiri. Saya juga nggak ngerti gitu loh. Tapi ketika, Bang, aku mau buat usaha A, tapi mungkin usaha A itu saya tidak pernah melakukan, tetapi saya pernah melihat. Nah, mungkin itu bisa jadi pembekalan. Kalau ditanya sama usaha apa yang bikin, Bang? Saya kasih duit sama kalian, nggak makan sama kalian kadang-kadang. Secara pemikiran, secara pengalaman mungkin, kan gitu kan? Tapi berjalannya waktu itu nanti pasti bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Saya itu keluarga sederhana. Bapak saya orang biasa, orang kampung, orang tua saya semua. Nggak ada keluarga saya yang direktur.
Alhamdulillah sekarang saya 3 perusahaan saya. Istri saya direktur, adik saya direktur, saya sendiri itu udah 3. Insya Allah nih anak saya ini udah 20 tahun sekarang ini saya kasih satu perusahaan. Mendidik. Nah, mendidik itu nggak bisa dari sesuatu hal yang langsung begitu, nggak bisa. Sesuatu hal yang dibangun secara instan itu biasanya cepat hancur. Karena apa? Karena kita tidak tahu titik lemahnya. Memperbaikinya itu waktu kita tuh singkat. Tapi suatu bisnis, satu usaha yang kita bangun pada waktu yang lama, rentang waktu yang lama, pasti sering masalah, polemik, masalah-masalah apapun itu. Kita punya waktu untuk berbenah. Ini dapat uang, bikin usaha langsung, tahu-tahu ada masalah, nggak bisa memperbaiki. Jangan aja. Jadi nggak bisa juga kita kadang-kadang si A bisa, si B bisa. Kemampuan orang beda, kemampuan finansial, kemampuan pemikiran itu beda. Ini kita mau sukses, sedikit benturan cengeng, kan nggak bisa. Semua itu pasti punya masalah. Jadi kalau memang kita usaha itu, jadi niatkanlah lebih baik Anda tahu satu hal tapi sukses di dalamnya, atau daripada tahu banyak hal tapi tidak ada sukses. Jadi lebih baik tahu satu hal tapi sukses di dalamnya, daripada tahu 10 hal satu pun tak ada yang jadi. Nah, mending beli satu aja. Saya sekarang bergerak di bidang penanganan limbah B3. Memang ini agak aneh, jarang ya. Mungkin kalian udah pernah dengar loh penanganan limbah B3? Belum. Belum pernah. Saya dari mulai pengangkut, pengumpul, pemanfaat, sekarang sampai saya bangun di Minas. Limbah itu kan? Ya, limbah B3. Saya bangun di Minas. Alhamdulillah sekarang sudah mencapai 70%. Target saya sebelum akhir tahun ini udah bisa operasi lah. Akhir tahun. Sebelum akhir tahun lah. Kayaknya sebelum Desember lah itu udah operasi. Coba udah operasi. Sekarang sudah 60%. Jadi step by step. Alhamdulillah, ketika kita ada keinginan, ketika kita ada kemauan, di situ ada jalan keluar. Jadi orang tuh usaha tuh tak ada yang bodoh. Orang tuh usaha, kau bodoh usaha itu enggak. Kalau dia ada niat pasti ada jalan. Yang bodoh tuh yang nggak mau jalan, yang nggak ada memulai itu lebih bego lagi. Mati aja orang bilang. Tidak berani mencoba. Malam-malam tidur jam 1, jam 2. Bikin Facebook, bikin IG, bikin status indah pada waktu mati aja tuh. Kebanyakan bikin status ya. Ya kan? Bikin status indah pula pada waktunya. Bangun jam 10, tak masuk tuh sama aturan tadi. Iya. Jadi dalam usaha, dalam bisnis, dalam sehari-hari, tentunya kita harus menghirus. Jadi suatu usaha yang kita mulai itu, yakini dulu baru serius. Tapi serius tak ada keyakinan itu masuk berat. Jadi kalau memulai apapun, dan nanti saya mengimbau adik-adik yang ada di sini dimanapun, ketika kalian memulai satu usaha, mulailah hal-hal yang paling kecil sekeliling kalian. Baca potensi yang ada di sekeliling kalian. Media digital mendukung, semua hal mendukung, apalagi tadi apa, kredit usaha rakyat, yang perbankan mendukung. Banyak untuk kalian yang muda-muda sekarang ini, banyak fasilitas-fasilitas yang membantu. Media sosial membantu. Ya kan? Contoh, kopi di warung harganya 2.000, 5.000, Starbucks 30.000. Yang mahal itu bukan kopi, yang mahal iklan. Yang mahal iklan. Media ya. Jadi, sehingga kadang-kadang orang tuh sakit, aku mau buat usaha apa ya?
Dia nggak sadar sekeliling dia itu usahanya banyak. Cuman ingat itu tadi lah. Ini lihat dulu, kalau kita cerita modal, cerita uang, Bob Sadino itu dulu nggak ada uang. Kalau cerita aku sekolah aku cuma S1 atau sekolah aku SMA. Ingat Eka Cipta Wijaya, SD cuma tamatnya 700 triliun duitnya. Cuma saya tak pernah jumpa mau saya dia bilang aku dulu bikin pabrik ini iseng-iseng aja. Ada pernah dengar deh? Serius pasti Bang. Nah, pasti serius. Jadi kadang-kadang kita ini kesuksesan orang itu hanya melihat sepotong-sepotong, nggak pernah melihat itu secara utuh. Coba lihat secara utuh, pasti berdarah-darah dia bang. Jadi nggak bisa juga serta merta kita puas. Allah sebenarnya nggak bisa. Harus kita lihat dari pangkal. Harus kita lihat dari mana dia berawal, dari mana awalnya itu. Ini menarik dari pembicaraan Bang Salmi tadi mengatakan beberapa kali kata sukses, sukses dan sukses. Menurut Bang Salmi sendiri sukses itu seperti apa sih Bang? Karena saya yakin kebanyakan orang pasti menganggap sukses itu soal ya materi, berhasil banyak uang. Versi Bang Salmi iya benar. Versi Bang Salmi sendiri sukses itu apa? Sukses itu adalah definisi menurut saya definisi sukses itu adalah ketika sekeliling kita tidak ada faktor yang mendukung, tetapi kita mampu melewati. Menurut saya itu. Assalamualaikum. Kenapa begitu? Sekeliling kita tidak mampu, tapi kita mampu, itu baru sukses. Ini enggak. Finansial kuat, kolega ada, pendidikan cukup. Kalau enggak bisa dia usaha mati ya ya. Berarti lebih sukses itu lebih ke bagaimana kita fight di lingkungan yang sangat mengancam gitu Bang ya. Sepakat. Karena saya yakin banyak orang yang menganggap sukses itu ya soal banyak uang, punya banyak aset. Ternyata ada lebih spesifik lagi, sukses itu adalah fight di daerah yang banyak lawan, banyak rintangan. Sekarang gini saya tanya, kamu sukses punya uang, dah. Tapi kalau kau banyak musuh, apa itu sukses namanya? Oh, enggak jelas lah. Iya kan? Kau nggak nyaman, kira-kira kau sukses nggak namanya? Kau punya uang, punya finansial, usaha kau berhasil, tapi tiap hari kau diburu-buru orang, musuh kau banyak, kira-kira sukses nggak? Ah, berarti nggak bisa itu namanya sukses. Bisa dikatakan sukses ya? Itu musibah namanya itu. Nah ini teman-teman menarik bahwa sukses itu lebih dalam sebenarnya Bang ya. Dalam. Bukan cuma uang. Bisa dibilang kayak kita sekarang berani kita bilang sukses. Kenapa? Kita berjuang di orang yang anggap ngapain sih? Kita jujur Bang, kita pernah di CME loh Bang. Ya, kalian ngapain sih mau jadi artis? Mau ngapain kayak gitu? Nah mereka menganggap yang kita lakukan ini ganjil. Ganjil. Sesuatu yang ada di kampung. Jadi dulu begini, aku dulu dibilang orang Isa Gelombong, pemongak, kan gitu. Kenapa? Apa hal yang aku pikirkan dan apa aku lihat, otaknya nggak sampai di sana. Aku bilang otaknya nggak sampai, kita yang salahkannya. Pikirnya dangkal, kita yang salahkan. Tapi nggak apa-apa, terima aja. Biar waktu yang jawab. Jadi Bang, bicara mengenai abang kan sekarang lagi sibukannya mengurus pabrik ya perusahaan. Nah perusahaan abang sekarang ini bergerak di bidang limbah B3 nih Bang ya. Selain itu adakah lagi yang bergerak di bidang apa gitu? Kan tadi abang bilang ada perusahaan yang oli dan apa itu. Kalau oli insya Allah, karena bangun pabrik itu kan bukan hal yang murah, tapi skala perizinan sudah kami mulai, komunikasi dengan pihak-pihak terkait juga sudah kita mulai. Rencananya kemarin di 2020 itu sudah mulai, lahannya sudah ada, semua sudah ada, tapi karena ada kendala COVID sehingga komunikasi dan langkah terbatas, jadi kita tunda lagi. Tapi saya yakin dan percaya tahun depan insya Allah itu sudah jadi. Tahun ini target saya pengolahan limbah B3 nya bisa jadi di 2021. Sebelum 2024 insya Allah oli sudah bisa jalan. Karena kita melihat potensi di sini, oli itu satu kebutuhan yang Wajib. besar lah kata, wajib, kebutuhan pokok lah kata. Nah ini kita melihat pasarnya,
Jadi kita bukan pedagang, tapi kita produsen. Kita bukan pedagang, tapi kita produsen. Pemasok utama. Pemasok utama. Merek udah kita urus branding. Insya Allah bisa cocok sesuai dengan aturan, karena bagaimanapun yang namanya Audi ini kan regulasinya ketat. Pelan-pelan lah. Ada juga mobil pengangkut limbah, ada trailer, ada alat berat, alhamdulillah ada, kebun adalah sedikit. Sikit. adalah sedikit aja. Enggak, Bang Salmi ini mempunyai segalanya, uang punya, mobil punya, tanah punya. Tapi gue sedikit ambil kutipan dari buku. Kalau lu mau melihat karakter seseorang, kasih dia kekayaan, kasih dia jabatan, di situ bakal kelihatan sifat aslinya. Tapi dan sampai saat ini kita belum melihat karakter Bang Salmi kan. Memang tetap dari dulu kayak gitu, sampai sekarang tetap gitu. Berarti itulah Bang Salmi yang sebenarnya ya. Sepakat. Yang bermasyarakat, yang membangun masyarakat, tidak memilih yang kaya, miskin, tetap rata. Nah, ini menarik. Berhubungan dengan statement Bang Salmi tadi mengatakan, aku punya rumah di Pekanbaru, bisa aja tinggal Pekanbaru. Nah, mengapa masih memilih tinggal di Buatan? Salah satunya itu tadi alasannya. Memang tetap pengen membangun di sini dan punya rasa tanggung jawab dengan adik-adik di sini. Itu sebuah bentuk apa ya, kita bersyukur punya sosok seperti beliau. Mudah-mudahan selalu istiqomah dalam misi beliau, dan juga teman-teman semua jangan sungkan, jangan ragu kalau ingin sharing ya Bang ya. Saya ingin Insya Allah. Insya Allah lagi beliau ada waktu, beliau bersedia seperti kita sekarang ini ya kan. Sering ya. Yes. Jadi gini Bang, tentu kan kalau setiap hari ngurusin pabrik, perusahaan agak boring lah Bang. Selain itu Abang seneng ngapain, hobi apa gitu, olahraga? Keliling kebun olahraga. Jogging loh. Tapi aku pernah lihat Abang pakai topi golf tuh. Ya pernah, golf sekali-sekali. Iya. Di mana mainnya Bang? Labarsa, Oh, nomor saya. Benar ya. Cuman satu itu loh di Riau. living udah ada, seringnya di Labarsa. Yes. Nah ini nih Bang, sedikit bocoran untuk kami nih. Apa nih strategi Bang Salmi untuk membangun desa yang saat ini yang abang tinggali? Mungkin abang ada buat program, ini nih bagus ini nih yang bagus. Ada yang buat abang pikiran buat membangun sesuatu untuk pemuda atau masyarakat, Membangun kampung lah ya. membangun kampung. Jadi kalau kita pengen bangun satu daerah, mental orang itu dulu harus kita bangun. Mental yang muda-muda ini dulu. Jauhi narkoba itu dulu. Kalau kampung udah masuk narkoba, kan jauh. Oke. Udah susah untuk dibenahi. Susah untuk dibenahi. Sulit. Karena otaknya diserang ya Bang. Otaknya sakit. Narkoba. Teman-teman jauhi narkoba. Jangan dekati narkoba, dekati rezeki. Iya. Jadi ke depan ini tantangan kita yang berat itu memang bagaimana adik-adik kita, anak-anak kita ke depan itu bebas dari narkoba itu. Kalau itu tuh sudah jauh, insya Allah mendidiknya bisa lebih mudah. Bisa lebih mudah. Manusia ini diciptakan Tuhan, pasti punya kekurangan, pasti punya kelebihan masing-masing. Bagaimana kita menyesuaikan antara kelebihan kita, mengimbangi antara kelebihan dan kekurangan kita, itu aja. Oke, ini kan kita Kalau bisa kan mau bini cantik, awak ganteng, duit banyak, orang tua kaya, memang kau siapa? Turunan sultan. Berat lah. ini kan bicara ini nih Bang, planning ya kan, planning, tetapi ya memang masih kendalanya dengan mindset masyarakat yang masih bisa dibilang memang daerah kita ini masih dekat dengan budaya narkoba. Ya semoga kawan-kawan di sini juga terjauhi dari itu semua. Nah, lanjut nih Bang, kita bicara cita-cita dulu. Kita sedikit ketepikan keadaan yang masyarakat seperti sekarang, bicara cita-cita. Abang ada cita-cita khusus kah untuk desa kelahiran Abang ini?
cita-citaku apa ya kalau untuk buatan yang sekiranya itu, kalau saya cita-cita saya satu, pengen mengangkat nilai pendidikan di buatan ini bisa lebih maju, karena daerah itu tidak akan bisa terbangun secara baik secara utuh kalau tingkat pendidikan itu rendah. Apalagi ke depan ini persaingan makin ketat. Pemerintahan bekerja di perusahaan swasta, wirausaha. Bagaimana kita mau bisa bersaing kalau dari segi pendidikan kita ketinggalan? Kalau pendidikan kita sudah bagus, baru keseriusannya tinggal kita tegas. Itu aja nih. Yang penting pendidikan agama, pendidikan dunia itu harus beriring berjalan, harus seiring sejalan. Kenapa? Secara duniawi dia dapat duit, secara agama ada kacau juga, nyabu juga dah. Jadi saya rasa bukan rahasia umum lagi. Memang remaja-remaja sekarang itu terkontaminasi narkoba itu kebanggaan bagi dia, aku tengok. Seperti kebanggaan aku tengok sekarang. Padahal itu bunuh dia gitu loh. Gak tahu bapaknya susah, mamanya susah. Ngabu pula, sudah habis. Gak usah dia memberi yang aneh-aneh lagi terhadap orang tua. Nggak narkoba aja dia udah cukup tuh zaman sekarang. Nah ini perlu kalian ingat. Saya pernah kenal beberapa orang pengusaha, mobilnya banyak, jika dia terkontaminasi narkoba selesai. Nah, terus saat ini Bang, saya pernah membaca sedikit artikel Bang Salmi ini pernah mau menjadi model Pembicara di UGM Bang. oh bukan, itu di Kagama, jadi ada diundang Kagama Pekanbaru. Waktu itu temanya Riau Swasembada peran milenial terhadap Riau Swasembada energi. Memang kehidupan kita 20 tahun nanti, 25 tahun nanti ditentukan generasi-generasi sekarang. Kalau saya sekarang umur saya 40, 25 tahun lagi mati nih paling lama. Itu lama tuh. 25-30 tahun lagi mati, ada tuh. Yang ini nih, yang masih 20 tahun, yang masih 15 tahun, nah itu ke depannya. Tapi dibentuknya sekarang. Jangan nanti kita hanya melihat saja. Jadi kadang-kadang kita ini kan maunya yang instan, mau yang simple, mau yang mudah aja. Nah ada. Perjuangan itu berat Mas bro. Nah. Jadi waktu jadi pembicara itu audiensnya siapa aja tuh Bang? Mahasiswa. Ada mahasiswa, ada pegawai pemerintahan, ada pekerja, ada pengusaha, ada dari kalangan pers juga ada, macam-macam sih. Yang nama audiens kan juga bebas. Nah, ini salah satu yang menarik yang kita tahu ya Bang Salmi basic pendidikan SMP, SMA, oke. SMA, tetapi jadi pembicara di hadapan mahasiswa, pegawai pemerintahan. Nah, ini kan sesuatu yang tergolong jarang. Di mana bisa kita kayak gitu? Ya kan? Jadi begini. Saya berbicara berdasarkan pengalaman yang saya lalui. Bukan on the book, tapi on the experience. Jadi bukan di buku, tapi berdasarkan pengalaman. Jadi kita sama dari sisi pendidikan yang kita belajar, sementara dia dari sisi pengalaman dia juga saling bertukar pengalaman. Memang kalau bicara soal motivasi perjalanan hidup panjang ya Bung ya. Memang dengan Bang Salmi ini
mungkin ini terbatas waktu, tapi kalau kita gali lebih dalam lagi mungkin nggak cukup 1 malam, berhubung juga Bang Sami juga banyak kesibukan ya kan. Tetapi yang perlu teman-teman ingat bahwa tidak ada alasan untuk sesuatu itu dikatakan sulit ya Bang ya, bagi kita mau, selalu ada kesempatan. Benar, Intinya ya? berani mencoba. Yes. Jadi kalau kita berani mencoba, itu pasti ada jalan. Bagaimana mau coba? Bagaimana mau berhasil? Nyoba aja nggak mau. Kesalahan itu biasa. Nah, ada orang yang bodoh, orang pintar semua. Berani kalian mencoba berarti kalian pintar. Hah? Orang maling, tahu kan orang mencuri. Itu saya salut lihat mentalnya. Padahal dia tahu kalau ketangkap aku digebui orang, tapi dia mau nyoba gitu. Nah, bukan berarti saya nyuruh maling, tidak. Tapi mentalnya dia mau mencoba dengan risiko yang sangat besar gitu. Coba tengok orang maling. Padahal tuh kalau ketangkap tuh habis kena penjara pasti tuh. Kena penjara pasti itu. Berarti itu termasuk sukses ya kan kalau dia berhasil, karena kan Alhamdulillah tuh. Padahal risiko besar. Memang jangan kita tiru. itu termasuk sukses gitu. Cuma sukses yang negatif, lingkungan yang berbahaya tapi dia berhasil. Jangan ditiru kawan-kawan. Ini kan kita juga tahu bahwa Bang Salmi tentu bergerak di bidang bisnis dan perusahaan, tentu juga ada kedekatan dengan pemerintah secara izin dan legalitas kan. Nah, dari Bang Salmi sendiri kira-kira bagaimana bentuk ketertarikan terhadap dunia politik? Menurut pandangan Bang Salmi sendiri bagaimana? Kalau saya memandang politik ini, karena saya pengusaha, bukan orang politik. Tapi beberapa orang politik di Riau, alhamdulillah saya kenal. Kalau kita tidak kenal dengan orang politik, bagaimana cara kita mau maju? Maju itu kekuatan yang paling besar, itu kekuatan politik. Membangun itu yang paling besar itu kekuatan politik menurut saya. Bagaimana jalan kita mau bagus kalau kita nggak ada wakil rakyat kita di sini yang vokal? Ya baik kan kita. Porsi pembangunan itu minim. Tapi dengan ada wakil kita yang vokal, serius membangun, Allah itu bisa. Jadi kalau dia bilang apa enggak masuk politik Bang? Enggak. Insya Allah enggak. Saya cukup melihat saja. Pengamat aja Bang ya. Ya wait and see, melihat, nunggu. Ya, cukup lengkap yang kita bahas dengan Bang Salmi pada ruang podcast kali ini. Mulai dari bisnis, perjalanan hidup, pendidikan ya. Nah, ini menarik yang saya lihat ini pribadi, mental pemimpin. Kenapa mental pemimpin? Karena waktu kejadian bom Hiroshima dan Nagasaki, Bung, itu kan kaisarnya pernah bertanya waktu kota itu hancur, apa yang tanya pertama kali? Berapa jumlah guru yang tersisa? Nah, Bang Salmi tadi pernah sedikit menyinggung soal pendidikan. Salah satu cita-cita beliau adalah memperbaiki atau membangun pendidikan yang lebih baik lagi. Nah, ini salah satu mental pemimpin yang bisa teman-teman tiru. Menurut saya ini hal yang sangat bagus karena kebanyakan orang, mohon maaf, kadang berbisnis ya bisnis aja, ini perusahaan gue gitu, bodo amat dengan sekitar gitu ya kan. Nah, itu perlu kita gali lebih dalam lagi bahwa pendidikan itu tetap penting ya Bang ya. Penting, pasti penting. Jadi kata dari sukses itu bukan hanya ke diri kita, tapi bagaimana dampak positif terhadap orang yang sekeliling kita itu. Kalau kita itu secara materi kita terpenuhi, tapi tidak ada dampak positif terhadap orang sekeliling kita, menurut saya belum sukses kan? Dalam sisi materi. Jadi tergantung orang menilai dari sisi mana, dari sudut pandang mana. Oke, untuk penutup mungkin kira-kira kita bisa dikasih sedikit pandangan Bang untuk kita dan juga teman-teman yang menonton mungkin bagaimana agar kita bisa mengambil peluang berbisnis atau apapun itu dengan
baik itu. Mungkin bisa Bang kasih sedikit banyak tipsnya dengan kita dan teman-teman yang menonton, Bang. Tips yang seperti apa? Untuk pemuda sekarang milenial ya. Ya, dalam mengambil peluang dan apapun itu, baik bisnis, pekerjaan, kira-kira pandangan untuk teman-teman, Bang. Jadi kalau menurut saya dari sisi bisnis, jika kalian mulai satu usaha, mulai daripada hal yang paling kecil dan sekeliling. Makin banyak orang pasti banyak peluang. Disitulah kejelian individu masing-masing melihat prospeknya. Ketika kamu tanya sama saya, Bang, apa prospeknya, Bang? Ketika ada yang terlihat sama saya, tapi tidak cocok sama kamu. Tapi kita sendiri, saya melihat, oh ini prospeknya seperti ini, oh ini prospeknya seperti ini. Tak bisa disamakan. Nah, kemampuan pikir, kemampuan pengalaman dan lain-lain, setiap orang itu beda. Jadi apa prospeknya? Yang kita lihat sekarang ini, sini saya, beda-beda pandang prospek, beda-beda cara pandang prospek. Nggak bisa sama. Karena yang kita lihat itu beda. Nah, tergantung bagaimana. Kalau kalian tanya sama Bang, bagaimana mau prospek memang daerah kita ini? Apa kira-kira? Tinggal kita bilang, ini mau segmen seperti apa? Mau segmen bisnis yang seperti apa dulu? Nah, ini harus bisa diklasifikasi dulu lah. Mau bermain apa? Kita tahu daerah kita perkebunan, daerah itu apa? Mungkin hal yang sepele saya rasa, mungkin begini. Di tempat kita ini banyak sawit. Kira-kira di sawit ini apa fungsi yang akan kita buat? Ini sawit ini bukan tidak berharga, dia berharga, tapi fungsinya itu secara ekonomis yang tinggi itu belum nemu, itu aja. Untuk kita orang udah nemu. Jadi kalau ada yang bilang apa? Amati, modifikasi dan tiru. Itu tuh menurut saya kuno. Kita ini harus punya inovasi. Kalau nggak punya inovasi, apapun bisnis yang kalian buat, setiap 3 tahun, setiap 2 tahun, setiap 4 tahun, persaingan makin ketat, pasti kalian kena gilas, nggak mungkin nggak. Kalau tidak bisa menyesuaikan dengan kemajuan zaman, teknologi, kegemaran orang, nah itu bergeser. Sekarang aku tanya, dulu kita ini semuanya nonton TV, sekarang saya tanya, kamu ada nonton TV nggak? Seminggu berapa jam nonton TV? Ada bisa sejam nonton TV? Dalam minggu kemarin nggak ada juga. Nggak ada nonton TV, ada nonton TV nggak berarti kan kegemaran orang, hobi orang bergeser nih. Nah di situ celahnya yang kalian lihat. Nggak usah jauh-jauh nonton TV ya nggak ada. Saya nggak menceritakan orang, saya sendiri. Sulit saya sebulan nonton TV itu sejam. Di kantor saya, di ruangan saya ada TV, tapi nggak ada waktu lagi. Satu, nggak ada waktu. Yang kedua, orang daripada nonton TV mending nonton di YouTube. Anytime, anywhere, kapan aja, di mana aja, nggak ada masalah. Jadi kalau memang mau mulailah. Lihat apa potensi sekeliling kita. Apa kira-kira yang mau kita buat. Oh mampunya aku segini, buat dulu yang kecil. Ketika kita memulai, di situ baru terlihat. Berarti kembangnya harus seperti itu. Tapi kalau nggak bisa mulai, bukan nggak bisa, kalau nggak mau mulai, kayak mana mau lihat prospeknya ke depan. Tapi tentunya hal-hal yang kita mulai tentu udah kita pertimbangkan semua. Jangan pula hal konyol kalian buat. Mungkin ada sedikit kutipan nih dari Bob Sadino ya. Kata Bob Sadino gini, ada seorang yang bertanya sama dia, Bob, saya ingin usaha. Bob kasih modal. Terus si yang pengusaha tadi bertanya, udah kasih modal, bertanya lagi, Bob mau usaha apa? Kasih usaha. Si apa tadi bertanya lagi, Masih nanya lagi. Bob ini cara pemasaran gimana? Bob langsung bilang, kalau begini lu mati aja.
Udah usaha udah dikasih, modal udah dikasih, tinggal pemasaran ya. Mati aja ya, kata Bob. Jadi lebih ke mindsetnya ya. Tidak berkembang. Oke, itu menarik sekali dari Bung Ari, tambahan terakhir dari Bob Sadino ya. Baik teman-teman, cukup panjang perbincangan kita kali ini dengan Bang Salmi, yang saya rasa pribadi pun saya sangat apresiasi lah dengan apa yang beliau sampaikan, sangat bermanfaat insya Allah untuk kita semua. Bagi teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa nanti di like, share, dan komen, dan tunggu kita di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe ya terakhir ya. Nah, hanya itu yang dapat kita sebutkan untuk malam ini. Kepada Bang Salmi kami berterima kasih sudah bersedia mampir di sini. Lebih kurang kami mohon maaf Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.